Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat wa bisyukrihi tatanazzalur rahmat. Assalatu wassalamu ala ashrafil bariyat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi dawil fudalat. Amma ba'd. Yang saya hormati PJ Bupati Kabupaten Tegal, Sekda Kabupaten Tegal, asisten, staf ahli, dan lebih khusus adalah keluarga besar pemerintah Kabupaten Tegal, baik yang hadir di tengah-tengah kita maupun yang mungkin masih berada di tempat lain yang saya hormati, pendengar Selawi FM di mana saja berada yang saya hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini Allah masih memberikan sesuatu yang terbaik pada kita sekalian, dikumpulkan dalam satu tempat dalam tujuan yang insya Allah sangat mulia, melakukan aktivitas di dalam menjalani hidup di dunia, diawali dengan duduk bersama, mengharap ridho Allah dan mengharap kucuran kasih sayangnya, sehingga harapannya semua yang akan kita lakukan betul-betul sesuai dengan apa yang diperintahkan dan betul-betul menjadikan suatu keberkahan. Karena asli inti hidup kita adalah berusaha melakukan yang terbaik agar bisa kita nikmati di kemudian hari. Salawat dan salam kita aturaken dhateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, manusia adalah makhluk Allah yang termulia. Manusia adalah makhluk Allah yang paling tinggi derajatnya. Dan manusia adalah makhluk Allah yang mendapatkan tempat yang sangat-sangat mulia di sisinya. Sebagaimana yang didhawuhkan oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita ini sebenarnya merupakan makhluk yang sangat mulia, makhluk yang paling tinggi derajatnya. Kalau kita lirik dari mulai Allah menciptakan manusia, kita dikeluarkan dari rahim ibu, betul-betul merupakan makhluk Allah yang sangat mulia, tidak membawa dosa dan kesalahan sama sekali, yang ada kesucian, yang ada kemuliaan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ini kalimah yang didhawuhkan oleh baginda Rasul, bahwa setiap bayi yang dilahirkan dari kandungan ibunya yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah, keadaan suci, keadaan mulia. Termasuk awal ketika Allah menciptakan manusia,
Nabi Adam diciptakan oleh Allah di dalam tempat yang sangat mulia, yaitu surga. Diberi segala fasilitas yang ada di dalamnya, dan bahkan dipersilahkan untuk dinikmati dengan sepuas-puasnya. Itulah manusia. Bukan hanya dipersilahkan untuk menikmati segala apa yang ada di surga, sampai penghuni surga diperintah oleh Allah untuk sujud kepadanya. Iblis, malaikat diperintah oleh Allah untuk memberikan penghormatan kepada Adam. Walaupun nyata-nyata Adam merupakan makhluk yang diciptakan setelah lebih dulu Allah menciptakan malaikat dan iblis. Tapi pada kenyataannya malaikat diperintah untuk sujud kepada Adam. Iblis juga diperintah untuk sujud pada Adam. Yang pada akhirnya menjadikan pemisah dan bahkan menjadikan awal permusuhannya iblis dengan manusia. Kalau malaikat dengan ketaatannya kepada Allah, walaupun awalnya itu mempertimbangkan kenapa engkau menciptakan manusia, tapi setelah disampaikan alasan Allah menciptakan manusia dan disampaikan pula kelebihan-kelebihan yang ada pada manusia, akhirnya fasajada, malaikat sujud kepada Adam atas perintah Allah. Tapi iblis dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya, dengan ketakaburannya, merasa dirinya paling gede, merasa dirinya paling agung, dan bahkan merasa dirinya paling tua, sehingga menolak dengan terang-terangan perintah Allah Subhanahu wa taala. Aba wastakbar. Diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam, tapi nyatanya aba wastakbar, menolak dan menampakkan ketakaburannya. Dan dari situ awal permusuhan antara manusia dengan iblis. Ternyata permusuhannya iblis dengan manusia tidak hanya sebatas di surga, tapi dendam berkepanjangan sampai iblis minta kepada Allah, ya Rabb, aku rela dikeluarkan dari surga, aku rela diturunkan derajatnya dari mulia menjadi hina, tapi aku minta satu, berilah aku kesempatan untuk hidup sampai hari kiamat. Berilah aku kesempatan umur panjang sampai hari kiamat. Lima dadaka. Kenapa kok meminta yang semacam itu? Ternyata hanya satu. Karena dendam kepada manusia. Karena benci kepada manusia. Menurut iblis, aku derajatnya digeser oleh Allah gara-gara Adam. Andaikan Adam tidak diciptakan, mungkin aku masih di surga. Mungkin aku masih menjadi makhluk yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah. Tapi gara-gara Adam, aku menjadi makhluk yang sangat hina. Aku menjadi makhluk yang dikutuk oleh Allah, dan aku jadi makhluk yang diturunkan derajatnya dengan asfalas safilin. Makanya iblis menaruh dendam kepada manusia. Inilah yang menjadikan manusia sebagai makhluk mulia akhirnya summa radadnahu asfalas safilin. Kalau manusia tidak mampu menjaga kemuliaan,
Manusia tidak bisa mempertahankan kemuliaan yang nyata-nyata diberikan oleh Allah. Maka summa radadnahu asfala safilin, akan aku kembalikan manusia asfala safilin, pada derajat yang lebih hina. Inilah yang menjadikan diri kita ini harus berjuang, berjuang dan berjuang. Kita di dunia ini bukan untuk seenaknya sendiri. Kita hidup di dunia ini bukan hanya semata-mata menuruti kemauan nafsu belaka. Tapi kita hidup di dunia ini betul-betul untuk berjuang. Berjuang apa? Berjuang dari segala godaan, berjuang dari segala hambatan, dan berjuang dari segala rintangan yang akan menurunkan derajat kita menjadi orang yang hina. Terus apa modal yang harus kita miliki? Modal yang harus kita miliki adalah satu, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan ketakwaan kita akan tetap menjadi orang yang mulia. Dan hanya dengan ketakwaan kita akan kembali kepada tempat asli kita, yaitu ke surga. Dan hanya dengan ketakwaan kita akan menjadi orang yang betul-betul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup di dunia. Dan alhamdulillah juga Allah memberikan kesempatan dengan usia panjang. Nyatanya kita sekarang masih diberi kesempatan hidup. Sementara saudara-saudara kita sudah banyak yang dipanggil lebih dulu. Sudah tidak diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan. Sudah tidak beri kesempatan untuk menambah perbekalan. Karena jatah hidupnya itu sudah habis. Mereka dipanggil oleh Allah, dihadapkan dan dimintai pertanggungjawaban. Tapi alhamdulillah, kita sekalian masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi peluang, diberi kelonggaran. Untuk apa? Untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan kebaikan, untuk mempertahankan kemuliaan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada 3 hal yang selalu menghalang-halangi kita dari suatu kemuliaan. Kata Imam Ghazali bahwa kemuliaan yang ada pada manusia akan menjadi rapuh dan akan menjadi hancur kalau tidak mampu menghadapi 3 hal. Apa itu? Yang pertama yang jelas setan. Karena bagaimanapun juga setan itu sangat dendam, sangat benci dengan manusia. Setan itu sangat muak melihat manusia. Karena merasa dirinya aku diturunkan derajatnya gara-gara manusia. Makanya setan akan selalu menggoda, akan selalu menghalang-halangi, dan akan berusaha sekuat tenaga untuk menurunkan derajat manusia. Katanya setan, aku diusir dari surga, diturunkan pada derajat yang hina, aku juga harus berusaha agar manusia yang merupakan makhluk mulia kembali menjadi makhluk yang sangat hina. Ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Tapi baginda Rasul, Nabi kita sudah memberikan cara-cara untuk menghindar diri dari setan. Sudah memberikan amalan-amalan yang bisa menjadikan setan itu menjauh dari kita.
Salah satu di antaranya, jangan tinggal ibadah. Apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya adalah hal-hal yang wajib, itu harus betul-betul dipegang dengan sekuat-kuatnya. Jangan kita jadi orang yang labil. Jangan jadi orang yang lemah. Jangan jadi orang yang mudah terkontaminasi, terpengaruh, terbawa arus. Kita harus kuat. Kita harus tangguh. Kita harus punya iktikad. Saya harus tetap bisa menjaga kemuliaan. Setan menyuguhi kita hal-hal yang sangat menyenangkan. Dan setan menghalangi kita dari setiap kali kita akan melakukan suatu kebaikan. Tapi Rasulullah sudah memberikan satu amalan, setidaknya kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Satu cara untuk mengusir setan. Dan bahkan Rasul mengatakan ketika seseorang di dalam hatinya selalu berzikir kepada Allah, itu menjadi satu penyebab sakitnya setan. Dan semakin kronis sakit yang dialami oleh setan ketika kita ini rajin untuk berzikir. Zikir kita tidak harus dengan berkonsentrasi di tempat khusus. Ij'alu kulla syai'in tasbih. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, manfaatkan dan itu jadikan sebagai tasbih. Setidaknya kalau keseharian kita ini selalu pegang pulpen, paling tidak satu goresan yang akan mengukir kertas yang kosong, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu tasbih. Selesainya kita dari menggores kertas yang tadinya kosong, kalimat Alhamdulillah, itu tasbih. Setidaknya langkah yang kita kerjakan, mungkin kaki kita melangkah dari satu tempat ke tempat lain, di situ ada jangkahan. Setiap jangkahan yang kita kerjakan, jadikan ij'alu kulla syai'in tasbih. Setidaknya Bismillahirrahmanirrahim, kalimat Bismillah. Dan akhiri setiap selesai kita melakukan jangkahan kalimat Alhamdulillah. Itu tasbih. Selama hati kita selalu bertasbih kepada Allah, maka setan sulit untuk menggoda kita. Apa yang kita kerjakan, pasti itu adalah sesuatu yang baik. Karena apa? Tidak tergoda dan tidak terhalang oleh setan. Tapi terkadang manusia niki gampang lupa. Padahal nyata-nyata Rasulullah sudah memberikan suatu amalan, memberikan suatu cara untuk menolak setan. Tapi terkadang manusia lupa. Inilah yang akhirnya menjadikan setan berpeluang besar untuk menggoda dan menghalangi. Kalau setan sudah biasa menyatu, tidak terusir, maka hampir semua yang kita berbuat, hampir semua yang kita kerjakan, itu adalah atas tuntunan setan. Min qawadis syayatin, tuntunan setan. Kalau itu adalah yang terjadi, maka kejahatan yang kita berbuat. Kalau kejahatan itu yang kita kerjakan, maka kehinaan yang kita dapat, bukan kemuliaan yang kita pertahankan. Dari sinilah Bapak Ibu yang sangat saya hormati, perlunya kita berjuang. Hidup di dunia harus berjuang. Berjuang apa? Berjuang melawan setan. Kemudian yang kedua, berjuang melawan nafsu. Berjuang melawan nafsu jauh lebih berat dan lebih sulit dari berjuang
melawan setan. Kenapa? Sebab kalau nafsu sama sekali tidak bisa kita usir. Kalau nafsu sama sekali tidak bisa kita jauhkan. Dari mulai Allah menciptakan manusia, Allah sudah memasukkan nafsu ke dalam tubuh manusia dan itu menyatu. Bayi lahir langsung menangis. Setelah disuapin air susu diam, itu karena nafsu. Gerak yang ada pada itu karena nafsu. Dari mulai lahir, nafsu sudah ada pada manusia. Makanya kata Imam Ghazali, sulit dan tidak bisa manusia mengusir nafsu. Terus apa yang harus kita berbuat? Yang kita berbuat adalah menjinakkan nafsu. Bukan diusir, tapi menjinakkan nafsu. Mentaklimkan nafsu. Bagaimana agar nafsu mengikuti keinginan kita. Bukan berbalik kita mengikuti keinginan nafsu. Karena pada hakikatnya nafsu itu punya naluri, innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu punya watak selalu mengajak kejelekan. Itu asli yang ada pada nafsu. Tapi kalau kita ini betul-betul pandai, telaten, sabar, menuntun nafsu, maka bukan hal mustahil. Nafsu akan patuh dan tunduk kepada kita. Makanya Al-Quran mengatakan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayatuhan nafsu, wahai nafsu al-mutmainnah yang tunduk. Nafsu yang patuh. Nafsu yang dijinakkan. Irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, dengan penuh keriduan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kalian ke golongan hambaku dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Indah sekali. Nafsu dipanggil oleh Allah dan dipersilahkan untuk masuk surga. Kenapa? Karena nafsu dijinakkan. Kita harus berjuang menjinakkan nafsu. Dengan apa? Langkahnya adalah jangan gampang-gampang kita ini menuruti nafsu. Berusaha untuk mukhalafatun nafsi. Jangan gampang-gampang kita mengikuti fatwa nafsu. Tapi berusahalah untuk bertolak belakang dengan keinginan nafsu. Dulu saya pernah mengatakan kelaziman dan naluri yang kerak itu adalah tidak seperti manusia. Sing jenenge ketek niku mboten kados dene menungsa. Tapi mungkin panjenengan sedaya niku saged mirsani di jalan-jalan kerak bisa berperilaku seperti manusia. Bisa patuh dan tunduk mengikuti apa yang menjadi perintah sang majikannya. Sampai majikan yang profesinya ngemis itu dialihkan. Yang biasa bawa kaleng minta-minta itu majikannya karena memang butuhnya dia, niku dialihkan dan dilimpahkan tugasnya kepada kera. Keranya dikasih kaleng suruh mubeng-mubeng. Ya dapat duit. Padahal asli naluri ketek tidak seperti manusia. Tapi nyatanya bisa kera mengikuti apa perintah sang majikan. Begitu juga nafsu. Kalau kita ini betul-betul telaten, tabah, sabar di dalam melatih nafsu, maka nafsu yang ada pada diri kita, insya Allah nafsul mutmainnah. Caranya apa?
Caranya kita mengikuti apa yang menjadi perintah Allah. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah sebisa mungkin kita kerjakan. Sesuatu yang dilarang oleh Allah sebisa mungkin kita tinggalkan. Di sana ada bisikan nafsu. Kita harus lebih berkaca dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita harus selalu berkiblat dengan hukum-hukum yang telah disampaikan oleh Allah. Baik yang ada dalam Al-Quran maupun ada dalam hadis. Kita berusaha sekuat mungkin untuk tidak patuh dan tunduk dengan fatwanya nafsu. Tapi kita berkiblat dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah. Yang ada dalam Al-Quran maupun yang disampaikan melalui lisan Rasul, yaitu dengan hadisnya. Maka lambat laun nafsu akan tunduk. Kalau nafsu sudah tunduk, maka yang ada kemudahan, yang ada kenikmatan, yang ada kebahagiaan. Inilah tugas kita. Makanya hidup dunia harus berjuang. Dan yang ketiga, penghalang dan yang menjadikan kita derajatnya akan turun, ini adalah sesama manusia. Sesama manusia. Tidak semua orang itu baik. Tidak semua orang itu mulia. Karena nyatanya Allah juga mengatakan, bal tu'sirunal hayatad dunya. Mayoritas mereka lebih berkiblat kepada kepentingan dunia, padahal jauh lebih kekal dan lebih abadi. Makanya kita harus bisa memilah dan memilih siapa di antara mereka yang harus kita jadikan teman. Karena kalau kita tidak pandai memilih teman, musara'atun bisurur, cepat menularnya suatu kejelekan, itu sangat-sangat memungkinkan di dalam setiap pergaulan. Ada orang yang tadinya baik, karena pergaulannya dengan orang-orang tidak baik, akhirnya menjadi tidak baik. Dan juga kadang berbalik, ada orang yang tadinya tidak baik, karena bergaul dengan orang baik, akhirnya menjadi baik. Makanya kita harus berjuang. Berjuang apa? Berjuang untuk bisa memilih. Berjuang untuk bisa memilah dan memilih orang yang pas untuk kita jadikan teman. Di dalam kitab Ta'limul Ta'alim, di sana dikatakan, idza aradta an ta'rifa hala ahika, kalau engkau ingin mengetahui sifat-sifat yang ada pada temanmu, fala tas'allahu, maka jangan sekali-kali engkau tanya kepadanya. Nyuwun sewu jenengan aslinya apik mboten. Bukan semacam itu. Walakin ila man yuqaribu. Ya. Akan tetapi cukup dengan kita melihat siapa teman itu. Apabila kita menginginkan tahu sifat seseorang, maka jangan tanya kepada yang bersangkutan, jangan tanya kepada orangnya. Karena itu merupakan hal yang sangat tidak mungkin. Walakin ila man yuqaribu. Akan tetapi cukup dengan kita melihat dengan siapa mereka berteman. Niki. Artinya apa? Pertemanan ini bisa menjawab suatu permasalahan yang ada pada orang lain. Walaupun diri kita ini tidak tahu bagaimana sebenarnya watak dan sifat orang itu,
Tapi dengan pergaulannya orang itu sebenarnya merupakan suatu jawaban. Disinilah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita harus berjuang untuk bisa memilah dan memilih siapa yang pantas dan harus kita jadikan teman. Karena teman yang baik menurut Imam Ghazali itu adalah teman yang bisa memberi motivasi kita untuk menjadi orang semakin baik, semakin baik. Teman yang bisa memberi motivasi kita, menuntun kita untuk menjadi orang yang semakin baik, semakin baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, 3 hal ini semua harus kita hadapi dengan berjuang. Makanya Bapak Ibu diberi kesempatan oleh Allah, diberi peluang, diberi kelonggaran, nyatanya masih diberi kesempatan hidup. Dan masih diberi kesempatan untuk bisa beraktivitas, diberi kekuatan, diberi kemampuan, diberi segalanya. Mudah-mudahan kesemuanya ini betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk mempertahankan kemuliaan kita yang nyata-nyata sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai kita dilahirkan. Mudah-mudahan sekelumit yang kita sampaikan tidak mungkin kita perpanjang, ada kemanfaatannya dan bisa memberikan motivasi, setidaknya bisa menjadikan sebagai tuntunan kita tentang kita harus mempertahankan suatu kemuliaan karena kita ini sebagai makhluk yang termulia dan kita ini mendapat jatah tempat yang sangat mulia, mendapatkan derajat yang sangat mulia, dan kita ini betul-betul diciptakan oleh Allah, diberi segala fasilitas karena kemuliaan kita. Saya kira ini yang biasa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pangapunten barangkali ada tutur kata atau hal yang kurang pas. Mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dituntun dan dijadikan sebagai hambanya yang baik. Di dunia menjadi orang yang baik, di akhirat juga menjadi orang yang baik. Di dunia ditempatkan pada tempat yang mulia, di akhirat harapannya mudah-mudahan ditempatkan pada tempat yang mulia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan naimin. Hamdan wa fi ni'amika fi masidah. Ya Allah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanika. Fil lana dzunubana wa li walidina wa auladina masyaykhina. Jamil muslimin wal muslimat. Wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amad ij'alna wa iyahum ya Allah min ahli ilmi wa min ahli khair wa min ahli ibadah wa min ahli ta'ah wa min ahli jamaah wa min ahli haudi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min ahli istiqamah wa min ahli ittihadil wahdah wa min ahli sabri wa min ahli husnul khatimah. Warzuqna walahum ya Allah rizqan hasanan, rizqan katsiran, rizqan halalan thayyiban, rizqan mubarakan bi ta'ban innaka alim qadir. Allahumma ya Allah arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana sahhil umurana wa hassil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.